nama Tuhan, karena waktunya sudah tiba, kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita pujikan dan nyanyian rohani nomor 162, kami datang penuhi panggilan. kerinduan kami hari-hari kehidupan yang diurapi, maka dipenuhi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci untuk memakai kami dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, dalam kegerakan Roh Kudus secara real, untuk segera terbentuknya Tuhan tubuh-Mu yang sempurna, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Sebabnya semakin Engkau curahkan bagi kami Roh-Mu yang suci hari-hari
Tuhan semakin melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Khususnya saat ini dalam ibadah pelayanan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan sebagai imam besar. Dan Kau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers, pelayan komputer, semua kami baik yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, semua adalah pengaruh urapan yang dari surga, mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan Tuhan, semua untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu, semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terlebih sebentar pemberitaan firman-Mu, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Yang kami tahu ini sudah senang melihat kami berbagai macam cara pekerjaan kelicikan yang menghalangi kami untuk beribadah Tuhan. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami kepada hal-hal yang lain Tuhan. Sebab kami bersati, kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk menolak, mengusirkan, bahkan menghancurkan segala pekerjaan iblis yang di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan, sukacita, bahagia dari surga. Boleh alami kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Agar di saat kami menyembah Engkau, hadirat-Mu kami rasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kuasa mujizat nyata kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain Tuhan kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kami yang sudah ada saat ini. Gereja-gereja lain berteman beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka Tuhan. Terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar. Kembali ke Alkitab, satukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, siap menyambut kedatangan-Mu pada kali ini. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, selamat sore. Salam sejahtera di dalam kasih setianya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, di mana pada sore menjelang malam hari ini kita bersama-sama kembali dipertemukan dalam rumah ibadat Tuhan. Kita datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut ibadah ini secara online, dimanapun kita berada. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita dan nyanyian rohani nomor 252, Tak Terukur Kasih-Mu. Kasih yang Kau berikan,
bisa balaskan dengan apapun, selain kita hanya bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita dengan tambahan nomor 40, Kasih Allah Melingkupi Saya. Saya persilakan untuk menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Dipersilakan. Terkadang
tujuan dari vokal group kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Terkadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan, tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tetap setia untuk selalu menopang kehidupan kita. Baiklah, kita lanjutkan pujian kita dan nyanyian tambahan nomor 22. Ada satu sobat. Dan setelah itu kalau ada yang menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Kasih dan kemurahan Tuhan, mari kita persiapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dan nyanyian rohani nomor 6, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
membutuhkan hari ini. Di tengah-tengah dunia tidak menentu, kami membutuhkan firman yang tidak pernah berubah, ya Tuhan, yang menjadi Tuhan sumber kepastian dalam kehidupan kami hari-hari ini, ya Tuhan, menjalani dunia yang semakin hari semakin suka sulit, penuh Tuhan dengan masalah pergumulan, Tuhan, kemustahilan dan bahkan dosa-dosa yang semakin memuncak. Haleluya, hanya firman-Mu yang sanggup untuk menolong kami tetap berada di jalan kebenaran, kesucian, Tuhan. Tetap kuat, teguh hati menghadapi apapun juga, dan firman-Mu juga yang sanggup untuk menolong kehidupan kami semua, ya Tuhan. Sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu, Tuhan. Nyatakanlah bagi kami khususnya saat ini, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Lewat firman yang dibukakan rahasianya, ya Tuhan. Bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membarui dari manusia daging menjadi manusia rohani sampai sempurna mulia seperti Engkau, Tuhan. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah Tuhan, Ku mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, mencari tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Tuhan, kami persembahkan semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan dialami hari-hari ini, Tuhan, untuk memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami sampai satu waktu. Kemustahilan yang tertinggi untuk menjadi sama sempurna mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu, Tuhan. Kuasa-kuasa iblis juga semakin keras mau menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami, mencuri benih firman yang ditaburkan lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, keras hati, main segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Dalam Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, Tuhan. Mohon kasih-kasih-Mu. Biar kiranya Roh Kudus benar-benar mencengkeram setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini dimanapun saudara sekalian berada mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kasih setia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan semakin dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari saudara kita lanjutkan firman yang kita tekuni dalam setiap ibadah kaum muda. Daniel pasal yang ke-8, 9 ya, Daniel pasal yang ke-9 ayat 18 dan 19. Ini adalah syarat yang ketiga untuk menjadi rumah doa. Ya. Haleluya. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah.
Ini syarat yang ketiga, menjadi rumah doa, yaitu mengalami kasih setia yang abadi, ya, atau kasih sayang yang berlimpah-limpah, yang berasal dari Yesus mempelai pria surga yang ada di atas gunung yang kudus. Ya, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18, ya, dan seterusnya. Ya. 2 Petrus, ya, mohon maaf, 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-18. Ya, ini, ya, pengalaman dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya, mendengar suara datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Ya, suara apa itu yang mereka dengar? Kita mundur ayat sebelumnya, ayat 17. Ya, mereka menyaksikan bagaimana ia menerima, Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, dan ketika datang kepada suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dari Yesuslah pemilik kasih itu. Dialah pemilik kasih setia dan mencurahkannya sekarang kepada kita, ya, dari atas gunung yang kudus. Puji Tuhan. Nah, itu sebabnya kita juga harus ada di atas gunung, ya, supaya menerima kasih setia, menjadi rumah doa, ya, mengalami kasih setia, maka kita juga harus berada di atas gunung yang kudus, bersama dengan menjadi penyembah yang benar, ya, menjadi penyembah yang benar. Nah, dalam Injil Lukas pasal 9 dari ayat 28, ya, sudah bisa baca 28 sampai ayatnya, ya, yang ke-36, ya, itu selengkapnya dibaca bagaimana pengalaman tadi yang disebutkan Petrus di atas gunung, ya, mereka alami bersama Yakobus dan Yohanes. Ya, Lukas 28, ya, Lukas 9, ya, Lukas 9 ayat 28, ya. Jadi setelah segala pengajaran Yesus sampaikan, ya, dari doa penyembahan yang benar, ya, menjadi rumah doa, mengalami kasih setia Tuhan, menjadi penyembah yang benar, itu didorong oleh pengajaran, ya, didorong oleh pengajaran dalam urapan Roh Kudus, atau firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus, firman yang menyucikan kita, mendorong kita naik ke gunung, menjadi penyembah yang benar. Ya, puji Tuhan. Ya, sebab, ya, kita akan, ya, haleluya, mengalami, ya, merasakan bahwa, ya, kalau kita menjadi penyembah yang benar, di sini kita melihat di peristiwa ini, ya, ada dua keadaan, ya, ada dua keadaan yang kontras, atau keadaan yang berlawanan, ya, bertolak belakang. Ya, satu keadaan di atas gunung, keadaan di puncak gunung, ya, saat, ya, doa penyembahan berlangsung, ya, mereka mengalami, ya, kebahagiaan yang kita sudah mendengarkan bagaimana hasil-hasil dari para doa penyembahan. Ada korban hidup, ya, mengalami naungan dari Allah Tritunggal, mengalami kebahagiaan dan sampai menjadi sama seperti Yesus. Itu hasil-hasil doa penyembahan yang saya sudah jelaskan, ya, kepada saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat keadaan, ya, keadaan yang kontras, atau keadaan yang berlawanan, bertolak belakang, ya, keadaan di puncak gunung, dan yang kedua, keadaan di bawah gunung. Haleluya. Nah, keadaan di puncak gunung yaitu keadaan gereja Tuhan, ya, keadaan gereja Tuhan, ya, dalam suasana ibadah yang benar, yang memuncak pada doa penyembahan yang benar, sehingga mengalami kesucian, ya, dan kemuliaan surga, ya, kesucian, keubahan hidup, ya, sampai mengalami kemuliaan.
bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas gunung. Ya, haleluya. Ini sama dengan sekarang keadaan gereja Tuhan dalam suasana ibadah yang benar. Ya, ada firman pengajaran yang benar di sana. Ya, yang memuncak sampai doa penyembahan. Doa penyembahan didorong oleh ibadah yang benar, di mana ada firman pengajaran yang benar di sana. Ya, mendorong kita untuk menjadi penyembah yang benar, sehingga mengalami keubahan hidup, kesucian, sampai mengalami kemuliaan surga. Haleluya. Nah, sementara keadaan yang kedua, nah ini sekarang kita fokus akan melihat hal ini. Ya, setelah beberapa waktu lamanya kita mempelajari bagaimana yang dialami oleh 3 orang pribadi ini dalam suasana penyembahan yang benar, penyembahan yang sungguh-sungguh. Benar-benar mereka merasakan ada keubahan, ada kesucian, ada kebahagiaan sampai kemuliaan menjadi sama seperti Tuhan. Nah, sementara keadaan di bawah, nah ini kita perhatikan. Keadaan di bawah gunung itu dari ayat 37. Ya, saudara baca selengkapnya nanti ayat 37 sampai ayat 43. Ya. 37, 43 dan seterusnya sampai selesai. Ini keadaan di bawah gunung, ya. Keadaan di bawah gunung, yaitu satu keadaan di bawah gunung, yaitu yang pertama itu ayatnya yang ke-39. Coba kita baca ayat 39. Ini keadaan yang pertama. Sewaktu-waktu ia diserang roh. Nah, ini seorang anak, ya. Sudah bisa baca selengkapnya. Seorang anak muda yang dirasuk oleh roh, diserang oleh roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu mengguncang-guncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Nah, ini keadaan yang pertama, yaitu keadaan yang dipengaruhi oleh dunia. Keadaan yang dipengaruhi oleh dunia, juga daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Haleluya. Jadi keadaan dipengaruhi oleh dunia, keadaan dipengaruhi oleh daging dengan segala hawa nafsu keinginannya, dan keadaan yang dipengaruhi oleh setan. Jadi dunia, daging, dan kemudian setan. Dengan roh jahat dan roh najis. Nah, ini jadi saya ulangi. Keadaan yang pertama di bawah gunung ini, keadaan yang dipengaruhi oleh dunia, daging dengan segala keinginan hawa nafsu, dan kemudian setan dengan roh jahat dan roh najis, sehingga mengarah kepada dosa makan minum, kawin mengawinkan. Dosa makan minum, mulai merokok, mabuk, judi, narkoba, itu dosa makan minum. Kemudian dosa kawin mengawinkan, dosa seks dengan beragam macamnya, penyimpangan seks, ada homoseks, ada lesbian, hati-hati, haleluya. Ada nikah yang salah, kawin campur, sampai nanti kawin mengawinkan sudah bebas, seks bebas. Nah, itu oh, ini sungguh keadaan yang sangat mengerikan. Jadi sehingga dikatakan roh itu, keadaan ini pengaruh oleh dunia, daging, setan itu menyiksa kehidupan yang haleluya, dipengaruhi oleh daging, dunia, dan setan. Jadi kehidupan ini tersiksa, sangat tersiksa. Sehingga haleluya, keadaan yang kedua ini, jadi kalau sudah dipengaruhi dunia, daging, setan dengan roh jahat, roh najis, kemudian keadaan yang kedua, ayatnya yang ke-41, ayatnya yang ke-41 ini, keadaan yang kedua, ayat 41, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Nah, ini keadaan yang
ya dua di bawah gunung, yaitu tidak percaya, ya tidak percaya pada pengajaran yang benar, ya tidak percaya pada firman pengajaran yang benar, sehingga ya ibadahnya menolak salib. Ya, dalam pengajaran ibadah di situ ada salib, ya ada salib, ada ya perobekan daging, ada penyucian di sana, ya dari manusia daging menuju manusia rohani. Ya, jadi tadi kalau sudah dipengaruhi dunia, daging, dosa, pasti tidak percaya. Yang kedua, tidak percaya pada pengajaran benar, menolak salib, ya menolak salib, ya tidak mau sengsara bersama Yesus, ya sehingga kehidupan ini akan ya semakin bertambah, ya semakin bertambah di dalam dosa, ya sampai nanti ya yang paling ya berbahaya itu sampai menjadi sama seperti setan tadi. Setan tidak mau tinggalkan dia, akhirnya ya, kalau setan tidak bisa tinggalkan dia, satu waktu setan sudah menjadi sama dengan setan. Nah itu keadaan yang diperparah dengan tidak percaya pada pengajaran, menolak salib, sehingga dosa akan semakin bertambah. Ya, kemudian terakhir yang ketiga keadaan di bawah gunung, yaitu ayatnya yang ke-42, ayat 42. Ya, dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur bocah itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, ya, mengembalikan kepada ayahnya. Nah ini yang ketiga, mengalami perbuatan setan atau kekejaman setan, yaitu mengguncang, membanting. Ini sangat, ya, haleluya, ya, sangat mengerikan. Ya, keadaan kalau dipengaruhi dari awal tadi, dipengaruhi dunia, daging, setan dengan dosa-dosanya, kemudian tidak percaya pada firman pengajaran, menolak salib, ya, maka ini yang akan terjadi. Yang ketiga, ya, terakhir, mengalami perbuatan setan, kekejaman setan, mengguncang, membanting, ya, mengguncang, membanting. Mengguncang artinya ya, membuat cemas. Nah, orang yang terguncang, ya, itu akan ya merasa cemas, merasa khawatir, stres, kecewa, putus asa sampai tinggalkan Tuhan. Nah, ini ya guncangannya setan. Ya, nah sekarang kita hari-hari ini hidup di tengah-tengah dunia itu bagaikan ya lautan yang bergelora dengan masalah-masalah pergumulan, ya, tantangan, kemustahilan, sehingga ya kalau badai menerpa, terguncang-guncang, ya, perahu itu terguncang. Nah inilah yang membuat orang khawatir, cemas, khawatir, stres dengan keadaan dunia, kecewa, putus asa sampai tinggalkan Tuhan, ya, sehingga tenggelam. Jelas kalau sudah tinggalkan Tuhan, ya tenggelam. Ya, kemudian yang selanjutnya tadi, mengguncang dan membanting. Membanting artinya membuat menderita secara lahir dan batin. Ya, orang kalau sudah ya, keadaannya selalu khawatir, ya, kecewa, putus asa, itu penderitaan lahir batin. Itu penderitaan lahir batin. Ya, sama dengan sudah diguncang, dibanting setan. Terguncang-guncang kemudian dibanting. Menderita, sangat menderita lahir dan batin. Ya, sampai satu waktu nanti tenggelam dalam lautan. Ya, lautan dunia sampai lautan api. Tenggelam di dalam masalah pergumulan yang dihadapi. Ya, sampai nanti ya tenggelam dalam lautan api. Neraka kekal. Itu penderitaan selamanya. Jadi di dunia sudah menderita, neraka selamanya. Waduh. Ya apa artinya hidup di dunia kalau seperti itu? Apa artinya hidup kita? Ya, kalau di dunia kita menderita, kemudian ya nanti menderita selamanya di neraka. Ya ini keadaan di bawah gunung, ya. Jadi kalau keadaan kita di bawah gunung, ya begitulah keadaan kita kalau di bawah gunung.
dipengaruhi daging tadi, dipengaruhi dunia, dosa, tidak percaya pada pengajaran tolak salib. Kenapa dia tolak? Dia nggak mau naik ke gunung. Orang kan naik gunung harus berjuang. Tapi ya saya mau sampai saya di bawah, nggak percaya, menolak salib. Ya, sehingga itu akan mengalami kekejaman dari setan, mengguncang dia, membuat dia stres, membuat dia takut, membuat dia kecewa, putus asa, menderita lahir dan batin. Ya. Di dunia menderita sampai nanti lautan api. Oh, sungguh-sungguh. Ya, saya katakan tadi, apa artinya hidup kalau seperti ini? Ya. Itu keadaan di bawah gunung. Ya, keadaan di bawah. Sebabnya, ya kita perhatikan jalan keluarnya. Ya, Tuhan beri kita jalan keluar menghadapi keadaan di bawah gunung. Ya, menghadapi keadaan di bawah gunung. Ya, jalan keluarnya adalah ayatnya yang ke-37. Ini jalan keluar yang pertama. Ayat 37. Ayat 37. Lukas 9 tadi. Ya, pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Ya. Haleluya. Nah, ini yang pertama. Ya, jalan keluar menghadapi keadaan di bawah gunung. Ya, yaitu datang menemui Yesus. Nah, itu yang betul. Ya, sudah keadaan yang menderita, lahir batin menderita. Ya, karena tadi terpengaruh oleh keadaan dunia, keadaan daging, dosa-dosa yang memuncak. Ya, jalan keluarnya datang kepada Yesus. Temui Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Ya, juga di Injil Yohanes, di Injil Yohanes khususnya kita bangsa kafir. Nah, kita perhatikan. Khususnya kita bangsa kafir. Ya, ayat 12, Yohanes pasal 12 ya. Yohanes 12 ayat 20. Yohanes 12 ayat 20, 21. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani di bangsa kafir. Terus, ayat 21. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, ini jalan keluar. Ya, jalan keluar menghadapi keadaan di bawah gunung yang sangat menderita oleh pengaruh dunia, daging, dosa, sampai kekejaman dari setan, membuat stres, yang membuat takut, sampai tinggalkan, putus asa. Yesus lari datang kepada Yesus. Jalan keluar itu, jalan keluar satu-satu. Jangan sudah menderita, sudah banyak menderita, tapi yang dia temui bukan Yesus. Yang ditemui mungkin orang-orang yang dia harapkan bisa bantu dia. Apalagi yang lebih celaka lagi menemui paranormal, menemui apa lagi, dukun, dan semuanya sangat-sangat menyimpang. Semakin kita akan mendapat bukan jalan keluar tapi jalan buntu. Sampai nanti jelas itu kebinasaan. Sebabnya perhatikan, menghadapi keadaan di bawah gunung ini, satu-satunya jalan keluarnya temui Yesus. Temui Yesus. Khususnya kita bangsa kafir. Bangsa kafir harus bertemu dengan Yesus, yaitu apa? Bertemu Yesus yaitu beribadah dengan benar dan sungguh-sungguh. Beribadah dengan benar dan sungguh-sungguh. Nah, apa prakteknya? Beribadah dengan benar dan sungguh-sungguh. Prakteknya adalah beribadah dengan apa? Dengan mengutamakan firman pengajaran yang benar. Mengutamakan salib. Mengutamakan pengajaran yang benar, mengutamakan salib. Nah, ini ibadah yang benar, ibadah yang sungguh-sungguh. Yang dia utamakan adalah pengajaran yang benar.
Ya, dia datang beribadah, dia cari pengajaran yang benar. Ya. Dia utamakan salib, dia penderitaan bersama Yesus. Itu yang dia cari. Ya. Bukan ibadah yang menyenangkan daging. Ya. Banyak orang yang tertipu, terkecoh. Ya. Datang beribadah ya, di tempat yang tidak ada pengajaran di situ. Jelas kalau tidak ada pengajaran, tidak ada salibnya. Ya, sehingga orang yang ibadah situ ya senang-senang, menyenangkan daging. Ya. Hal itu yang banyak terjadi, ini terutama kaum muda. Ya, perhatikan. Ya. Generasi muda itu cenderung ya mencari yang enak bagi daging. Ya. Tanpa pengajaran yang benar, tanpa salib. Oh, ini jelas. Ya, bukan ya mencari jalan keluar. Tapi itu tadi saya katakan, mencari jalan buntu sampai jalan yang menuju pada kebinasaan. Ya, tadi pagi saya sudah jelaskan ibadah doa pagi. Ada jalan yang lebar. Jalan lebar yang banyak orang ya pergi di situ, banyak orang melalui jalan itu. Tapi sempitlah pintu yang menuju pada kehidupan, lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang suka yang lebar-lebar ini. Yang dagingnya bisa wah, bisa joget-joget, bisa nari-nari, ya macam-macam. Yang enak bagi daging. Ya, jelas itu ibadah tanpa pengajaran yang benar, tanpa salib. Makanya hari-hari ini cari ibadah yang ada pengajaran, cari ibadah yang ada salibnya. Ya, di mana kita mengalami perobekan daging dan mengalami penyucian. Ini yang membuat kita tertolong menghadapi keadaan di bawah gunung, keadaan dunia hari ini. Yang begitu membuat kita tersiksa dengan keadaan dunia hari ini. Ya, menyiksa lahir batin, ya, keadaan dunia dengan segala pergumulan masalah, dosa-dosa yang memuncak. Oh, ini penderitaan lahir batin. Makanya jalan keluarnya, temui Yesus, cari pengajaran yang benar dimanapun sudah berada. Ya, haleluya. Dimanapun sudah berada, ya, temui Yesus, cari pengajaran yang benar, cari ibadah yang ada salib. Nah, itu, ya, itu jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Yesus, bersama pengajaran pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada jalan keluar. Bukan jalan buntu ya, tapi jalan keluar. Ada jalan keluar. Nah, selanjutnya yang kedua. Kalau sudah temu Yesus, sudah cari pengajaran yang benar, cari salib, utamakan salib. Yang kedua, ayat 38, lanjut dari Lukas 9 tadi. Ya, mereka menemui Yesus ayat 37. Kemudian ayat 38, Lukas 9 ayat 38. Ayat 38. Seorang dari orang banyak itu berseru kepada Yesus, kata, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah anak. Ya, ia adalah satu-satunya anakku yang sakit air, dia menderita." Jadi setelah menemui Yesus, yang kedua, berseru, berdoa, menyembah Tuhan. Itu jalan keluar yang kedua. Ya, sudah dapat Yesus, sudah dapat pengajaran yang benar, ya, sudah ikuti salib, ya, rela menderita bersama Tuhan oleh karena firman, oleh karena kebenaran kita rela menderita untuk setia, taat pada firman. Nah, selanjutnya berseru kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Ya, berdoa, menyembah Tuhan. Ini sama dengan kehidupannya ini, naik ke gunung. Tadi ibadah yang benar tadi yang ada pengajaran itu akan membawa kita tadi. Sesudah segala pengajaran, Lukas 9 ayat 28. Sesudah segala pengajaran itu Yesus bawa Petrus, Yakobus, Yohanes ke atas gunung. Ya, jadi lewat firman pengajaran yang benar itu membawa kita naik ke gunung. Ya, supaya kita naik ke gunung. Ya, haleluya. Sampai kita bisa di atas gunung kita berseru. Hanya berdoanya menyembah Tuhan. Haleluya.
Jadi dengan pengajaran yang benar, dengan salib kita dibawa naik ke gunung, berseru, berdoa, menyembah Tuhan. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Mazmur 24, 3 dan 4. Mazmur 24, 3 dan 4. Mazmur 24 ayat 3, 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, ya berdiri di atas gunung, naik ke gunung tadi. Ya, ayat 4 langsung jawab, orang yang bersih tangannya suci, yang bersih itu suci, dan murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, ini syaratnya. Syaratnya kita berdoa, syaratnya kita berseru menyembah Tuhan, atau sama dengan naik ke gunung. Ya, syaratnya kita berseru, syaratnya kita menyembah Tuhan, naik ke gunung penyembahan. Syaratnya adalah mulai dari mengalami penyucian. Mulai dari kita mengalami penyucian. Ya, penyucian dari hati. Ya, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, suci hatinya. Ya, haleluya. Di dalam Matius 5 ayat 8, coba dibaca Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, suci, murni hatinya. Kenapa? Karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah sama dengan menyembah Tuhan. Ya. Jadi ini syarat menyembah Tuhan. Syarat naik ke gunung penyembah. Syarat adalah mengalami penyucian mulai dari hati. Mulai dari hati kita disucikan. Ya, hati disucikan dalam Matius pasal 15 ayatnya ke-19. Ya, di hati ini ada 7 dosa jahat, dosa najis. Matius 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul 1 pikiran jahat, 2 pembunuhan, perzinahan, 3 percabulan, 4 pencurian, 5 sumpah palsu, 6 dan hujat, 7. Nah, ini yang menguasai hati manusia kalau tidak disucikan. Ya, hati manusia yang dikuasai oleh 7 keinginan jahat dan najis. 7 keinginan jahat dan najis. Ya, sehingga membuat kehidupan itu sama dengan pelita yang padam. 7 itu seharusnya kaki dia, 7 pelita. Ya, tapi kalau 7 dosa itu memadamkan pelita. Ya, tapi kalau pelita padam, hidupnya apa? Gelap hidupnya gelap. Hidupnya gelap. Ya, hidup di dalam dosa-dosa tadi, di awal tadi. Itulah orang yang terseret oleh yang roh jahat atau najis. Ya, sampai pada puncaknya dosa itu. Ya, manusia yang tidak mengalami penyucian di hati, yang tersimpan 7 yang jahat najis, itu akan membuat hidupnya gelap, hidupnya membabi buta, hidupnya haleluya, akan terseret pada dosa-dosa, sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum tadi, kawin mengawinkan. Nah, itu orang yang gelap hidup, terseret ke sana. Ke dosa makan minum, kawin mengawinkan. Sehingga tadi mengalami kekejamannya setan. Dibanting dia, menderita lahir batin, diguncang hidupnya, stres, takut, sampai putus asa. Ya, sampai ada ini banyak orang stres, putus asa, bunuh diri lah, macam-macam. Nah, itu orang yang tidak datang pada Tuhan. Coba kalau saat kita menderita apapun karena kita, datang, jangan kepada yang lain, datang kepada Yesus. Cari ibadah yang benar, cari pengajaran yang benar, cari yang ada salibnya. Itu akan membawa kita naik ke gunung. Pengajaran yang benar akan membawa kita untuk naik ke gunung. Yang puncaknya kita berseru menyembah Tuhan. Dengan kita mengalami penyucian itu, semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, berarti kita semakin disucikan. Hati disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis, sehingga tadi kita bisa melihat Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya,
dia akan melihat Tuhan. Ya, kehidupan yang bisa menyembah Tuhan. Ya, haleluya. Jadi menyembah Tuhan itu sama dengan melihat Tuhan. Menyembah Tuhan sama dengan kita melihat Tuhan atau memandang Tuhan. Ya, memandang Tuhan, hanya memandang Tuhan. Sehingga kalau kita hanya memandang Tuhan, mulut kita akan berseru kepada Tuhan. Ya, seperti Petrus, dia memandang Tuhan, mulutnya berseru, Tuhan tolong aku. Ketika dia mau tenggelam, yang dia lihat Tuhan, ya dia berseru kepada Tuhan. Tapi kalau yang kita lihat manusia, ya pasti mulutnya keluar berseru, ya minta tolong kepada manusia. Kalau lihat dunia, ya ke dunia. Jadi apa yang kita lihat, ya itu mulut kita kan ke sana, berseru kepada dia. Kalau kita melihat Tuhan, ya kita melihat Tuhan. Karena tadi hati kita disucikan, melihat Tuhan, menyembah Tuhan, maka mulut kita akan berseru kepada Tuhan. Ya, mulut akan berseru kepada Tuhan. Ya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, sama dengan kita mengulurkan tangan. Ya, jadi mata yang melihat, mulut yang berseru itu sama dengan mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Ya, mata yang memandang Tuhan. Ya, mulut yang berseru menyembah Tuhan, itu mengulurkan tangan. Ya, hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan. Sehingga tangan Tuhan juga akan diulurkan, jelas. Kalau tangan kita terulur, ya, hanya melihat Tuhan, hanya berseru kepada Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, maka pasti tangan Tuhan juga akan terulur kepada kita. Ya, tangan Tuhan akan terulur pada kita, sehingga ya hasilnya, nah, kita lihat hasilnya A. Hasil yang pertama, ke bagian A, Mazmur 16 ayat 8. Hasil ya bagian A atau hasil yang pertama, Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini Raja Daud, ya, Mazmurnya Daud. Bagaimana dia selalu memandang, bukan memandang manusia, apalagi dunia, tapi senantiasa, ya, perhatikan ya, senantiasa, selalu. Senantiasa itu selalu. Ya, jangan kadang-kadang. Ya, kadang-kadang lihat Tuhan, kadang-kadang lihat manusia. Nah, itu seringkali gitu. Ayo senantiasa kita pandang Tuhan, senantiasa kita pandang Tuhan, pandang firman, kita disucikan hari-hari. Dan mulut kita hanya berseru kepada Tuhan, berserah pada Tuhan. Ya, sehingga ya Daud katakan, ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, ini hasil pertama, bagian A. Yang kehidupan yang melihat Tuhan, ya, mulutnya berseru kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Hasilnya A, kuat teguh hati, jelas. Dia akan kuat teguh hati, tidak goyah. Tidak goyah berarti kuat teguh hati. Ya, kuat teguh hati artinya, tidak kecewa. Ya, jelas, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Apapun yang sedang menimpa hidupnya, apa saja, apakah itu masalah, ya, pergumulan, ya, apa saja, kemustahilan, penderitaan, tantangan, dia tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Nah, dia selalu senantiasa dia memandang Tuhan, senantiasa dia disucikan, senantiasa dia berseru kepada Tuhan. Pasti akan kuat, akan terkuat. Ya. Kenapa kita kadang-kadang kecewa, kadang-kadang putus asa? Itu karena kita kadang-kadang masih lihat yang lain. Kadang lihat Tuhan, kadang lihat manusia. Itu yang membuat kita masih kecewa, masih ya ragu, kecewa, ya, sampai bisa putus asa. Ya. Makanya ini, perhatikan, senantiasa. Aku senantiasa memandang Tuhan. Yuk, ya, kaum muda, ya, kita semua hari-hari pandang Tuhan. Semakin kita disucikan oleh firman pengajaran yang benar. Ya. Memandang Tuhan berarti kita disucikan, hati disucikan. Mulut hanya berseru berserah dalam doa penyembah kita. Ya, supaya kita semakin kuat, ya. Tidak ada keraguan, tidak ada kekecewaan,
apalagi keputusasaan. Semakin kuat teguh hati, ya, jadi tidak kecewa, tidak putus asa apapun yang sedang menimpa hidup kita. Kemudian kuat teguh hati artinya tetap setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Nah, ini orang kuat teguh hati. Orang kuat teguh hati akan setia, berkobar-kobar. Ya, perhatikan ya, setia apa? Berkobar-kobar, bukan setia, ya, setia yang hanya kebiasaan saja. Orang kalau sudah tidak kuat lagi, ya, tidak kuat teguh hati, tadi sudah kecewa dia, ragu. Coba lihat ibadahnya, kesetiaannya, kesetiaan tinggal ikut-ikutan, tinggal kebiasaan. Ya, karena dia datang ya, saya juga datang. Ya, begitulah ibadahnya hanya kebiasaan. Ya, sudah tidak semangat beribadah melayani Tuhan. Ya, ibadahnya itu. Ya, kelihatan orang yang sudah ya ragu, kecewa, kelihatan dalam ibadah pelayanan, dalam kesetiaannya, sudah tidak berkobar-kobar lagi, tidak semangat lagi beribadah melayani Tuhan. Ya, jelas kalau sudah tidak setia pasti tidak taat, pasti tidak taat. Ya, tapi kalau kita kuat teguh hati, kita akan tetap setia, tetap taat, tetap hidup benar, hidup suci hari-hari, apapun yang terjadi. Dosa semakin memuncak, tetap saya hidup benar, hidup suci. Ya, dimanapun saya berada, ya, kalau di sekolah, yang lain nyontek ya saya tidak. Ngapain? Tapi kalau dia sudah ragu, dia sudah kecewa, ya pasti nyontek. Ya, sudahlah, nyontek saja. Itu orang yang lemah, orang yang tidak kuat. Tapi kalau dia pandang Tuhan, yang lain nyontek saya tidak, yang lain korupsi saya tidak, yang lain menipu saya tidak. Ya, jadi manapun kita berada, kita tetap hidup benar, hidup suci. Ini orang kuat itu. Ya, tidak kecewa, tidak putus asa, tetap setia, tetap taat, tetap hidup benar, hidup suci. Apapun ya yang terjadi. Dosa-dosa yang memuncak, tetap dimanapun kita tetap hidup benar, hidup suci. Yang lain sudah tidak benar, kita tetap benar. Ngapain kita ikut-ikut yang tidak benar? Ya, tetap benar, tetap hidup suci. Ya, itu orang yang kuat teguh hati. Ya, puji Tuhan. Nah, ini hasil pertama, kuat teguh hati. Kemudian yang kedua, B, hasil yang kedua atau D, 2 Tawarik 20 ayat 12. 2 Tawarik 20 ayat 12. 2 Tawarik 20 ayat 12. 2 Tawarik pasal 20 ayat 12. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidak engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ya, jadi pada waktu kerajaan Yehuda diserang oleh laskar yang besar. Ya, haleluya. Suatu tentara yang sangat besar jumlahnya. Ya, sehingga tidak punya kekuatan. Ya, tidak punya kekuatan. Raja Yehuda tidak punya kekuatan. Ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami tertuju kepadamu. Ya, selalu, ya tadi seperti kata Daud, selalu memandang Tuhan. Ya, dia selalu memandang Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. Ya, haleluya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kita bisa baca selengkapnya di ya peristiwa ini. Ya, menghadapi laskar yang besar ini. Ini Raja Yosafat, ya, Raja Yosafat, ya, mengalami suatu kemustahilan di ayat 2 kita mundur, coba baca mundur ayat 2. Ya, ayat yang kedua. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ya di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Oh, ini. Ya, haleluya. Suatu laskar yang besar. Ya. Jadi ayat 3 Yosafat takut. Dia takut. Ya, lalu ini Yosafat. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan tadi. Ya, di saat mengalami penderitaan tadi, ya. Haleluya. Menderita lahir batin.
Tidak ada jalan keluar, mustahil. Ya, datang temui Yesus, datang kepada Yesus, cari firman pengajaran yang benar. Sampai puncaknya ia berseru, menyerukan kepada Yehuda supaya berpuasa itu salib. Jadi cari pengajaran yang benar, cari yang ada salibnya, utamakan salib. Ya, banyak ya mengalami perbaikan lagi. Puasa itu muncul perbaikan daging. Banyak mengalami perbaikan daging lewat firman pengajaran yang benar. Mengalami perbaikan daging, mengalami penyucian khotbah hidup. Sehingga hanya memandang Tuhan. Mata kami hanya memandang Engkau. Hanya melihat Tuhan, hanya berseru menyembah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Sungguh luar biasa. Ya, Yehuda ya mengalami kemenangan di ayatnya yang ke ayat 17. Ya, bahkan luar biasa. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut. Majulah hadapi mereka. Tuhan menyertai. Nah, terjadi. Ya, mereka tanpa bertempur. Ya, mereka mendapati ya di ayat yang ke-22 sudah bisa baca selanjutnya. Ya, mereka datang di tempat mereka berkemah, ya, ternyata mereka sudah saling bunuh. Tentara yang berkemah itu mereka saling bunuh. Ya, sehingga Yehuda datang tinggal menjarah di ayat 25, mereka tinggal menjarah. Bahkan sampai 3 hari, luar biasa, ayat 24. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu kan begitu banyaknya. Ya, saking banyaknya itu. Ya, prajurit yang datang, ya barang-barangnya juga, harta bendanya begitu banyak, sehingga sampai 3 hari mereka menjarah. Ya, oh haleluya, ini luar biasa, hal yang tak terduga Tuhan buat. Ya, nah ini kalau kita ya dalam keadaan menghadapi ya kesulitan, kesukaran, kemustahilan, penderitaan hari-hari lahir batin, yuk datang temui Yesus, cari pengajaran, cari ada salib. Mengalami penyucian. Mata, yuk senantiasa, jangan kadang-kadang, senantiasa pandang Tuhan, selalu pandang Tuhan, selalu menyembah Tuhan, selalu berseru berserah kepada Tuhan. Kuatlah, hasilnya engkau kuat teguh hati. Oh, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tetap kuat teguh hati. Setia berkobar-kobar pelayanan, ya hidup benar, hidup suci dimanapun kita berada. Dan percaya hasil yang kedua atau bagian B, tangan Tuhan terulur untuk apa? Berperang ganti kita. Bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang. Ini kalau kita ulurkan tangan ya, seperti Yosafat dan Yehuda hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan ya, melihat Tuhan. Tadi mereka mencari Tuhan, melihat Tuhan, berseru pada Tuhan, sehingga Tuhan yang turun tangan untuk berperang ganti mereka. Ini luar biasa. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Ya, haleluya. Menyatakan suatu perbuatan yang ajaib, perbuatan yang dahsyat, perbuatan yang tak terduga. Ya, bagaimana mungkin? Ya, Yosafat dan Yehuda mau berpikir, bagaimana mungkin? Mereka datang tinggal menjarah. Ya, tadinya mereka mungkin mereka berpikir, kita harus berperang, ya, sekuat tenaga. Ya, tetapi ternyata sampai di sana tinggal pungut saja. Itu kalau Tuhan yang buat. Itu kalau Tuhan yang bekerja. Itu kalau Tuhan yang berperang. Hal yang ajaib, hal yang dahsyat, hal yang tak terduga Tuhan menyatakan bagi kita. Ya, percaya sungguh-sungguh. Ya, melihat Tuhan, berseru berserah pada Tuhan. Ya, senantiasa, yuk terus senantiasa kita lakukan hari ini. Ya, kuat teguh hati. Ya, kalau mudah kita semua kuat teguh hati, kuat teguh hati. Ya, semakin setia, berkobar, semakin taat, semakin benar, semakin suci. Pasti tangan Tuhan diulurkan, berperang ganti kita, menyatakan suatu perbuatan yang ajaib, perbuatan yang dahsyat, yang tak terduga untuk
kebaikan kita. Ya, untuk kebaikan kita. Haleluya. Dan ya juga selanjutnya dengan ya apa yang terjadi di Yehuda, kemenangan dari Yehuda di ayatnya yang ke-29 ini luar biasa. Ya, mereka bisa menjadi terang, ya, menjadi saksi kepada bangsa-bangsa lain. Ya, ayatnya yang ke-29, pasal 20 ayat 29. Ayatnya yang ke-29, 29. Ya, ketakutan dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Ya. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan ya kepada di segala penjuru kerajaan. Nah, ya, jadi di seluruh kerajaan-kerajaan di sekitar Yehuda, mereka takut kepada Tuhan. Jadi itu menjadi satu kesaksian bagi ya bangsa-bangsa sekitar itu, sehingga mereka tidak berani datang macam-macam kepada kerajaan Yehuda. Mereka tahu ada Allah di situ. Nah, ya begitupun kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan yang berperang nanti dia, Tuhan yang menyertai kita. Ya, dengan langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan dalam kita, perbuatan ajaib dahsyat kita alami. Orang akan takut kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, orang akan takut kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan juga, mencari Tuhan. Itu artinya kita menjadi saksi untuk apa? Bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, itu jelas. Kalau kita sudah alami pertolongan Tuhan, alami keajaiban dari Tuhan, ya, orang akan datang dengan sendirinya kepada Tuhan lewat kita. Ya, pasti kita akan bawa jiwa pada Tuhan. Itu kalau tidak ada yang terjadi, bagaimana orang mau datang kepada Tuhan? Ya, kalau tidak ada yang terjadi, ya, haleluya, kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Ya, bukan orang yang datang, malah nanti kita yang gugur. Ya, jadi kalau kita tidak mengalami penyertaan Tuhan, Tuhan tidak berperang nanti, ya, musuh akan mengalahkan kita. Ya, kita akan gugur. Ya, kita akan gugur. Mari ya, sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, selalu datang kepada Tuhan, selalu pandang Tuhan, senantiasa pandang Tuhan, senantiasa. Ya, semakin kuat terkuat dalam seruan, dalam penyembahan kita, terus kita naik. Ya, dalam tanda perbedaan yang tadi, mereka berpuasa, Yehuda berpuasa. Berseru pagi, ya, kita sekarang doa pagi, doa puasa, doa semalam subuh, itu terus kita lakukan. Pagi, siang, malam berseru. Pasti, ya, kalau kita sungguh-sungguh menaikkan itu terus pada Tuhan, pasti akan terjadi. Ya, haleluya. Ya, uluran tangan Tuhan. Ya, perbuatan yang ajaib, perbuatan dahsyat yang tak terduga kita berlakukan untuk mengangkat kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi saksi bagaimana orang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oh, semoga kita bisa. Ayo, ya, terus kita lakukan. Ya, tinggal kita praktekkan lagi. Ya, sudah begitu banyak firman kita terima, praktekkan. Lanjutkan terus. Haleluya. Bagaimana kita mengkuat-kuati, setia, berkobar, taat, sungguh-sungguh. Melihat Tuhan, pandang Tuhan lewat doa penyembahan, berseru. Sampai mujizat nyata. Ya, sampai mujizat nyata. Sampai kita menjadi saksinya Tuhan, bawa jiwa pada Tuhan. Sampai kita bisa jadi mempelai Tuhan. Itu yang paling. Ya, posisi paling tinggi di atas gunung. Ya, seperti Petrus ya, ketemu Tuhan di sana. Dalam kemuliaan kita juga ketemu Tuhan dalam kemuliaan. Bertemu muka dengan muka di sana dengan Tuhan. Ketemu Musa, Elia juga. Ketemu orang-orang yang kita kasihi. Dari tempat penjuru bumi. Oh, bahagia selalu. Ya, semoga kita. Jangan dibawa gunung, ya, jangan dibawa. Ayo naik ke atas, jangan dibawa. Naik ke atas, berjuang terus. Berjuang terus. Naik ke gunung. Lewat pengajaran yang benar mendorong kita dalam penyembahan yang benar. Ya, dalam penyucian kalian terus disucikan, terus mengalami perobekan daging, penyaliban daging.
semakin melihat, senantiasa melihat Tuhan, senantiasa percaya, senantiasa berseru, berserah dalam doa. Sampai mujizat nyata, sampai menjadi saksi bawa jiwa kepada Tuhan. Jadi jangan berhenti sampai mujizat terjadi, sampai kita bisa bawa. Ya saya katakan ya, kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah mengatakan minimal 1 orang kita bawa kepada Tuhan. Ya kamu udah coba. Ya, kalau kamu ada di sini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, yang di Palu, yang di Sojo 9. Ya, 9 tambah 9. Nah, itu sudah berapa? Berapa kamu muda? Sudah 18. Apalagi 1 orang bawa 2. Nah, itu amanat agungnya Tuhan. Ya, jadi kita ya, terus berjuang naik ke gunung. Ya, dalam doa penyembahan, mengalami kasih setia Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, sampai mujizat nyata, sampai kita bisa bawa jiwa datang pada Tuhan, ya, mengisi bangku-bangku yang masih ada, ya, sampai ya, kita bisa bertemu Tuhan di awan-awan. Itu perjuangan kita di atas gunung penyembah, mengalami kasih setia. Itulah rumah doa, itulah rumah doa. Itulah rumah doa. Doa kita dijawab, kita alami kuasa Tuhan, mujizat. Jadi saksinya Tuhan. Sampai jadi terang Tuhan. Jadi mempelai Tuhan. Untuk berbagi selamanya bersama. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap percaya padamu. Tetap berharap padamu. Tetap berseru kepada Tuhan. Haleluya. Ketika badai hidup datang menerpa, haleluya. Tutup mata, tundukkan kepala. Haleluya. Semoga ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita senantiasa memandang Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, berseru, berserah, tidak ada berharap lagi. Haleluya, haleluya. Di saat badai menerpa hidup kita, banyak kesulitan, kesukaran, kemustahilan terjadi, penderitaan dari ini terjadi. Ayo, apapun yang alami hari ini, haleluya, datang, temui Yesus, datang pada Dia.
saja. Lihatlah dia, percaya, seru kepadanya, berharap kepadanya. Lagi, mari, saudara mau datang kepada Tuhan, angkat berdiri. Mari, mau datang kepada Tuhan, silakan maju ke depan. Angkat dua tangan kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Banyak kesulitan, kesukaran, banyak penderitaan, banyak kemustahilan Tuhan. Tapi kami datang kepadamu Tuhan, hanya melihat Engkau Tuhan, hanya berseru kepadamu Tuhan, hanya berharap kepadamu Tuhan. Bukalah tanganmu Tuhan, yang siap hidup pada datang kepadamu, tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan, ulurkan tanganmu Tuhan, berikan kekuatan bagi kami, tetap kuat teguh hati dalam Engkau Tuhan. Engkau ulurkan tangan bagi kami, untuk berperang ganti kami Tuhan, menyertai kami Tuhan, meneduhkan badai yang kami hadapi Tuhan. Apapun yang mustahil kami hadapi, percaya ada perbuatan ajaib, ada perbuatan yang dahsyat yang tak terduga bagi kami. Tuhan siapkan Tuhan untuk mengangkat kami semua Tuhan. Haleluya, untuk menolong kami semua Tuhan. Oh, melakukan semua yang baik bagi kami Tuhan, menyiapkan yang terbaik, yang indah bagi kami semua Tuhan. Semua akan berhasil bersama dengan Tuhan. Semua dipakai Tuhan menjadi saksinya Tuhan. Tuhan, kami terus berjuang hari ini, tetap percaya, berseru, berharap padamu Tuhan, sampai mujizat nyata Tuhan, mujizat terjadi kami alami dalam, sampai kami menjadi saksimu Tuhan, bahwa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sampai kami bisa jadi mempelai Tuhan, bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai, dalam kebahagiaan untuk selamanya Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan, silakan kembali tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selamanya kasih setiamu yang abadi menyertai kami Tuhan. Kami adalah rumah doamu Tuhan, mengalami kasih setia yang abadi, menyertai dengan langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan untuk semua berhasil Tuhan. Oh Tuhan, di dunia ini berhasil, bahwa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, berhasil dari mempelai Tuhan, bahagia selamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, naikkan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, sebelum itu saya informasikan ya kepada kaum muda. Jadi persembahan kaum muda yang selalu dikumpulkan ya, atau kolektenya kaum muda itu dikumpul untuk membeli seragam dan lain-lain ya. Namun kali ini ya saya pakai dulu uangnya kaum muda ya, sudah saya ambil dari saudara Yudit 200, nanti juga ditambah lagi 100 untuk ini ya ini. Jadi ini sudah berfungsi ya, itu karena dibeli alat-alatnya lagi dan masih ada kabel nanti dibeli, masih lagi jalan. Jadi 300 semua totalnya dipakai untuk keperluan pelayanan sih. Ya, jadi untuk seragam yang nanti
kumpul lagi ya. Jadi kita utamakan dulu untuk ya pelayanan menunjang kita beribadah dengan baik. Ya, yang lain ya kita terus berjuang. Ya. Semampu kita ya Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan mengadakan, Tuhan yang akan ya haleluya menolong semua untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kornya kita pujikan pujian Yesus Kristus. Ibadah besok, ibadah penawar kita perjamuan suci jam 6 sore, kemudian hari Sabtu 2 pagi, 4:45 sore hari ibadah doa penyembahan. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Bahwasanya itu selamanya kasih setiamu yang abadi menyertai kami semua. Langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan, untuk hidup sekarang dipelihara, dilindungi, hidup masa depan yang berhasil, indah bersama dengan Tuhan. Dipakai Tuhan, semua bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan sampai berhasil jadi mempelai Tuhan, berbahagia selamanya bersama Engkau. Percaya Engkau beserta kami. Haleluya. Dari tempat dan seterusnya setelah kami tinggal ke tempat ini, Tuhan menyertai sepanjang malam beristirahat, besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, menjalankan aktivitas esok hari dan seterusnya. Percaya Tuhan selalu menyertai kami dengan langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan. Ya Tuhan, kembalikan kami jam-jam ibadah. Oh, siap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami gunakan sebaik-baiknya, semakin sungguh-sungguh dalam beribadah mulai Tuhan, semakin setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Percaya kami semua dilawat oleh Tuhan, yang di sini, yang di Palu, di Sojol, di mana saja, semuanya dilawat Tuhan. Mujizat pasti terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Dan dipercaya terus kasih setia Tuhan akan menyertai kami hari-hari untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan sampai nanti mencapai kesempurnaan untuk berbahagia selamanya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Bahwasanya itu selamanya kasih setia yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja, memulai surga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu Tuhan, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, akhir ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.